Halo semuanya, selamat datang di channel YouTubeku. Buat yang baru bergabung, selamat datang. Salam kenal. Namaku Tommy. Jadi kali ini kita mau bahas apakah arsitek itu penting? Oke, mari kita jelaskan satu persatu. Apa sih definisi arsitek? Secara umum arsitek itu profesi yang bekerjanya adalah menggambar, ya kan? Menggambar suatu bangunan yang kemudian akan dibangun. Itu secara umumnya, oke. Apakah arsitek ini justru malah akan merusak ekosistem atau keseimbangan alam? Oke, sebelum gue jelasin kenapa bisa seperti itu, karena semua apa yang kita bangun di bumi ini itu semua pasti ada dampaknya terhadap alam, baik negatif ataupun positif. Contohnya aja gini deh, ada pembangunan suatu perumahan, dimana proses untuk membangun suatu perumahan itu ke belakangnya itu sebelum-sebelumnya itu pasti prosesnya panjang banget kan? Mulai dari pemetakan lahan, ya kan, lahan yang mau dibuat suatu perumahan, kemudian pembebasan lahan, kemudian pembersihan lahan, pokoknya semua bersih. Ada lahan hijau, hutan, kemudian tiba-tiba dibangun suatu perumahan, secara langsung itu berarti mereka sudah menghilangkan sebagian ekosistem hijau di bumi ini. Jadi itulah fungsinya dari pohon-pohon, kemudian ekosistem hijau, itu fungsinya adalah menghasilkan oksigen untuk kita. Gue nggak kebayang ya, misalnya kita di beberapa tahun ke depan, kemudian kalau misalnya semua profesi seorang arsitek itu berambisi untuk menjadi seorang arsitek, untuk membangun bangunan yang megah, mewah ke depannya kan, membangun bangunan yang futuristik, modern gitu kan, tapi tanpa misalnya mereka tanpa melihat dampak terhadap keseimbangan alam, itu mungkin beberapa tahun ke depan kita tidak akan bisa menghirup udara segar gitu, oksigen apalagi ya. Oleh karena itu, arsitek itu penting. Arsitek penting tidak sekedar hanya memikirkan ambisi untuk mendesain suatu bangunan yang mewah, megah, dan modern, tapi arsitek penting tentang bagaimana menjaga keseimbangan alam antara kebutuhan manusia dan kebutuhan akan alam. Setiap tahun ya, manusia itu pasti akan mengalami kenaikan populasi, sehingga kebutuhan akan ruang-ruang dan aktivitas itu mungkin akan semakin banyak, sehingga kita tidak bisa 100% mengurangi. Lalu bagaimana? Solusinya bagaimana? Contoh simpel lagi nih sih, misal satu rumah, cobalah beberapa ruang itu tidak difungsikan sebagai semuanya untuk kebutuhan ruang, misalnya kebutuhan manusia. Beberapa kita kalau kasihkan sebagai penghijauan. Kita kan ada tuh kalau dalam arsitek itu peraturan kalau untuk bangun rumah itu ada istilahnya KDB, koefisien dasar bangunan, itu berapa persen ya kan, dari lahan biasanya 60% biasanya kan. Nah sisanya itu buat penghijauan. Itu untuk tanaman atau pohon itu boleh saja. Itu gimana arsitek mendesainnya. Kemudian yang kedua, misalnya kita bangun rumah pure semuanya dari kayu, kita modifikasi benar-benar material itu dari kayu. Setelah beberapa tahun mungkin setelah bangunan itu udah lapuk misalnya kan, mungkin kita bisa buang dan kita ganti yang baru. Nah yang dibuang itu tidak akan pasti akan terpakai gitu, karena mereka akan terurai kemudian menjadi ya kembali lagi menjadi tanah gitu kan, tumbuh lagi kan tanaman gitu kan. Itu kalau dalam arsitektur itu istilahnya konsep sustainable design. Ini gue mau pendapat aja. Sustainable design itu bukan soal tentang sirkulasi, pencahayaan alami dan lain-lain, tapi ini soal bagaimana kita bangun suatu bangunan, kita rancang dan dampak bangunan terhadap alam itu minim, istilahnya sedikit. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, see you.